Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita MZ, salah satu dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Aquaculture. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Kimia Perairan. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan mata kuliah yang akan saya paparkan. Mata kuliah Fisika Kimia Perairan bernilai SKS sebanyak 2 SKS, di mana disampaikan pada semester gasal dengan tujuan mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisika dan kimia perairan serta mengkorelasikan atau menghubungkan antar parameter. Terdapat setidaknya 6 capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa, yakni yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menunjukkan kriteria mandiri bermutu dan terukur, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik dalam ataupun luar lembaga, memahami dan mengelola sumber daya akuatik dalam mengembangkan kegiatan aquaculture, serta menguasai pengetahuan khusus dan umum terkait dengan ikan, perikanan, lingkungan, pengelolaan sumber daya akuatik untuk mengembangkan kegiatan aquaculture. Secara singkat, mata kuliah ini akan membahas terkait dengan beberapa parameter fisika kimia perairan yang menjadi parameter kunci, di mana dinamika dan peranannya terhadap fisiologis ataupun terhadap dinamika plankton dan sistem budidaya itu dipelajari. Di samping itu terjadi juga kajian mengenai kualitas tanah ataupun dasar kolam atau tambak yang berkaitan dengan perubahan parameter kualitas fisika kimia perairan yang akan berdampak terhadap kualitas air ataupun terhadap biota atau komoditas budidaya. Materi pokok pembahasan ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mengenal sifat fisik dan komposisi kimia air. Kemudian yang kedua, membedah parameter fisika perairan. Yang ketiga, membedah parameter kimia perairan. Yang keempat, mengkorelasikan parameter fisika dan kimia. Selanjutnya yang keenam, mengenal plankton. Dan terakhir, mengkaji antara hubungan fisika kimia terhadap organisme perairan. Sehingga mahasiswa memiliki pegangan berkaitan dengan apa saja materi yang akan dipelajari di waktu yang akan datang, kemudian metode pembelajaran apa yang diberlakukan, dan tugas-tugas apa yang perlu dilaksanakan. Adapun penilaiannya akan dibedakan menjadi sikap, tugas, UTS dan UAS, serta unjuk kerja. Sikap bernilai 10%, tugas 30%, UTS dan UAS masing-masing 20%, dan unjuk kerja bernilai 20%. Berikut merupakan contoh pengajaran untuk mata kuliah Fisika Kimia Perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa kita ketemu lagi di kelas Fisika Kimia Perairan minggu ke-9. Berarti udah UTS, gimana teman UTS-nya? Alhamdulillah. Lancar, mudah-mudahan hasilnya baik. Oke, kita masuk ke materi berikutnya berkaitan dengan DO, CO2, dan pH. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini kita lihat dulu review. Di sebelumnya selama UTS kita mempelajari apa saja? Parameter fisika kimia biologi. Parameter fisika kimia biologi secara umum, fokusnya ke parameter fisika. Apa saja parameter fisikanya? Suhu, kecerahan, TDS, TSS, warna, bau, terus kegolakan. Oke. Kemudian kita masuk ke parameter kimia. Apa sih parameter kimia itu? Nah, kalau fisika mungkin kita lihat secara fisik ya. Kalau kimia berarti nanti kita akan lihat dari ikatannya antar molekul di dalam perairan, dan dia bisa menjadi indikator apakah perairan berfungsi baik atau tidak. Oke, ini capaian pembelajaran sesuai di LPS. Teman bisa baca bahwa ada target yang ingin kita capai ketika berkuliah Fisika Kimia Perairan. Untuk DO ini, indikator capaiannya adalah mampu melakukan pengukuran terhadap DO dan pH, kemudian bisa mengkorelasikan, berarti itu ini akhirnya
menghubungkan antara DO, CO2 dan pH. Oke, kita lihat dulu. Ini pokok bahasannya. Yang pertama kita kenal DO, CO2 dan pH perairan. Kemudian korelasinya dan terakhir ada penugasan. Oke, kita satu. DO. Ada yang kenal dengan DO? Ada. Udah kenalan? Udah. Apa itu DO? Dissolved oksigen. Gimana cara mengukur DO? Dicelupkan. Apa yang dicelupkan? Alatnya, nama alatnya apa? DO meter, betul. DO meter berguna untuk mengukur kadar oksigen di perairan. Oksigen itu bentuknya gas, cair, atau padat? Gas. Oksigen itu adalah gas yang kemudian terlarut di air. Lambangnya apa? Kalau O2. Oke, kemudian seperti layaknya di udara, oksigen ini juga akan bervariasi di perairan. Kalau di udara, sumber oksigen dari mana? Dari pohon, dari proses apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Kalau selain itu, dari mana lagi? Oksigen itu dari mana lagi? Di udara. Dari mana? Oke, masih paham ya. Sebenarnya selain itu dari atmosfer. Dari atmosfer. Karena atmosfer kan disusun oleh unsur apa aja? Oksigen, karbon, nitrogen, baru yang lain-lainnya. Yang paling besar siapa? Kalau oksigen itu besar, berarti terbakar semua. Nitrogen sekitar 70%, 78%. Oksigennya cuma 20,9%. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman. Oke, lanjut. Ini DO untuk budidaya. Karena kita prodinya aquaculture, maka kita akan mengkaji nilai oksigen terlarut untuk budidaya ikan. Oke, mungkin sudah sangat familiar. Kalau berdasarkan permen, gitu ya, permen 22 tahun 2021 untuk budidaya kelas 3, ini kita khususkan dari sana. Maka oksigen yang aman bagi budidaya adalah di atas 5 mg per liter. Kalau di bawah itu kira-kira ikannya masih bertahan enggak? Bertahan, tapi apa yang terjadi biasanya? Terganggu pertumbuhan. Oke. Nafsu makan, berarti efeknya kemana? Kelangsungan hidup. Betul. Oke, tapi beberapa ikan ada yang toleransinya luas. Kita sebut dengan istilah atau dia bisa toleransi dengan suhu berbeda disebut dengan uri termal. Kalau misalkan pH-nya luas disebut dengan uri halid. Kalau DO ada nggak ikan yang bisa mentoleransi DO dengan rentang yang luas? Bisa. Lele, sapu-sapu, lagi. Nila, oksigen, masih bisa? Oke, enggak masalah. Lagi. Gabus, lagi. Belut ya. Nah, berarti kalau kita lihat jenisnya, ada satu persamaan. Apa itu? Di teori kita kenal sistem pernapasan ada hadirin hanya untuk satu ikan ya. Ada juga jenisnya beda-beda. Kayak belut misalkan kulitnya, terus misalkan lele, hadirin, lele betok. Ada ya? Ada. Tapi soalnya apa? Alat pernapasan tambahan. Apa keunggulan alat pernapasan tambahan? Dapat bertahan hidup. Kenapa bisa bertahan hidup di DO yang rendah? Ini bolak-balik. Karena alat tambahan dia bisa mengambil oksigen di sini. Kalau ini karena alat tambahan berarti bolak-balik. Dapat mengambil oksigen di udara bebas. Oke, kelebihannya kalau insan dia hanya mampu mengambil oksigen dari air bentuk oksigen terlarut. Tapi alat pernapasan tambahan mampu mengambil oksigen langsung dari udara, jadi bentuknya O2. Gitu. Jadi ketika oksigennya rendah dia bisa ke atas dan mengambil oksigen dari udara.
tadi oksigen, sekarang karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari apa? Pencemaran. Oke, karbonnya berapa ya? Jangan karbon dioksida dulu deh, karbon dulu deh. Iya. Karbon biasanya dihasilkan dari mana saja? Dari limbah Dari organik. organik. Oke, karena dari mengandung karbon betul. Terus asap berarti pembakaran. Ya. Terus Efek rumah. efek rumah kaca. Oke, jadi yang sering kita lakukan. Coba ya, karbon dioksida pernah fasa dan itu terjadi juga di biota air. Sehingga sumber karbon itu berasal dari pernafasan dan proses apa tadi pembentukan? Dekomposisi. Oke, berikutnya karbon dioksida untuk durian harus hilang nol atau masih boleh ada? Dibutuhkan apa enggak sih karbon itu? Dibutuhkan untuk fotosintesis. Fotosintesis butuh. Kalau nggak ada karbon dioksida maka nggak terjadi proses fotosintesis sehingga oksigen juga tidak akan dihasilkan. Oke, berapa nilai yang bisa dianjurkan untuk ikan sampai di berlanjut maksimal di 60 mg per liter? Tapi sebaiknya dia di 10 mg per liter. Oke, terakhir pH. Apa itu pH? Potensial hidrogen. Potensial hidrogen betul. Apa tujuannya apa? Mengukur pH? Mengukur tingkat keasaman. Mengukurnya pakai apa? pH meter. Oke, ini contohnya ya. Menggunakan pH meter. Oke, nilainya di antara berapa sampai berapa biasanya? Berapa? 6 sampai 8 idealnya. Kalau nilai pH itu 1 sampai 14, netralnya di 7. Kurang dari 7 asam, besar dari 7 basa. Perairan yang ideal di antara 6 sampai 8 berarti di antara netral ya. Sedikit asam atau sedikit basa. Oke, ini pH-nya tadi yang disampaikan betul sekali 6 sampai 8. Kalau 6 sampai 6,5 masih bisa ditolerir. Turun dari itu akan terjadi penurunan keanekaragaman. Perairan yang baik keanekaragaman yang rendah atau tinggi? Dekobat tinggi. Keanekaragaman masih apa sih? Kalau misalkan kita ngikut 8, ada 5 taksa, satu lagi 10 taksa. Yang baik yang mana? Yang 5 atau yang 10? Yang 10 keanekaragaman tinggi. Tapi ketika terjadi pencemaran maka biasanya terjadi dominasi. Maka biasanya dari 10 itu hilang sebagian punah, tinggal 5. Di antara 5 ada 2 yang tinggi. Nah, yang penelitiannya plankton nggak ada ya, yang belum ada. Ya, yang penelitiannya plankton itu nanti akan melihat tuh struktur komunitas. Di perairan juga sama kalau misalnya ikan. Jadi kalau misalnya di perairan alami ikannya beragam, terus tiba-tiba ada dominasi, berarti kenapa perairannya bisa hanya satu ikan yang tersedia di perairan? Apakah karena tolerannya terhadap reaksi kimia atau misalkan karena ada massa? Jadi indikator terjadinya dominasi. Nah, ini gambar. Coba silahkan dicermati. Kemudian nanti saya akan kirim foto orang untuk menjelaskan kira-kira pantai ini siapa. Oke? Ada yang bisa? Dari mana aja boleh? Ada 2 detik ya? O2 dengan CO2. Panah hitam menunjukkan apa? CO2 masuk ke mana? Ke perairan. Berarti semua panah hitam itu menunjukkan sumber CO2 di perairan. Berarti dari mana saja? Oke, gunung Merapi, asap,
terus kendaraan, semuanya akan menjadi CO2 di atmosfer yang selanjutnya berdifusi di perairan. Kemudian di perairan sumber utamanya apa lagi? Pernafasan ikan, kemudian pernafasan alga atau plankton, dekomposisi, semuanya menyumbang CO2. Kemudian CO2 dimanfaatkan oleh siapa? Plankton untuk proses fotosintesis. Hasilnya DO. Jadi satu sumber terkandung dari fotosintesis. Selain itu dari mana? Difusi, di mana O2 di daratan itu berasal dari tumbuhan. Jadi di sumber berarti kalau yang warna hijau sumber bagi DO dimanfaatkan untuk pernapasan dan dekomposisi. Simpelnya kan seperti itu. Jadi ada berapa sumber oksigen? Dua, apa aja? Sumbernya dari plankton, fotosintesis plankton. Satu lagi difusi udara. Kemudian sumber karbon ada dua apa tiga? Tiga apa aja? Dari atmosfer, dari pernapasan. Satu lagi dari dekomposisi. Berarti sumber CO2 lebih banyak kepada sumber O2 atau oksigen. Oksigen dimanfaatkan untuk pernapasan dan dekomposisi. Jadi kalau kita gambarkan, kita akan bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan ini O2, maka sumbernya cuma ada dua, difusi. Satu lagi fotosintesis. Kemudian O2 dimanfaatkan untuk respirasi atau pernapasan. Kemudian dekomposisi. Ada lagi nggak? Berarti dua masuk dua keluar ya. CO2 dihasilkan dari atmosfer. Dekomposisi, respirasi, dimanfaatkannya untuk fotosintesis. Jadi wajar ya kalau nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen. Karena oksigen dua sumber yang masuk pemanfaatannya dua, CO2 sumbernya tiga, pemanfaatannya cuma satu. Meskipun nanti akan dimanfaatkan secara langsung oleh biota juga. Oke? Lebih jelasnya, lihat gambar ini. Oke, CO2 di atmosfer berasal dari pembakaran, gitu ya. Emisi industri, kendaraan, kemudian aktivitas gunung berapi, kemudian juga dari aktivitas fotosintesis CO2, kemudian juga aktivitas CO2 dari pernapasan, kemudian DO itu dari fotosintesis. Oke, nanti bisa diperhatikan lagi videonya, akan saya share di LMS. Untuk terakhir, penugasan. Penugasannya, teman-teman punya dua penugasan. Ada tugas mandiri dengan tugas terstruktur. Tugas mandirinya nanti silakan dilihat tautan video yang ada di PowerPoint. Kemudian tuliskan langkah pengukuran DO dan pH yang disajikan pada video. Karena belum diajarkan tadi ya, tadi baru diajarkan apa itu DO, apa itu pH, apa itu CO2 dan korelasinya. Kemudian cara pengukuran akan disajikan didemonstrasikan dari video. Silahkan dicermati, kemudian tuliskan DO dan pH itu mempunyai seperti apa. Oke, kemudian dikumpulkan di LMS pada tanggal yang ditetapkan. Tidak boleh terlambat, jika terlambat close ya, berarti nilai tugasnya. Oke, itu untuk penugasan, untuk tugas mandiri. Untuk tugas terstruktur, teman-teman silakan bikin jadi berapa kelompok? 5 kelompok ya, jadi terdiri 3 orang. Kemudian tentukan badan perairan yang ingin diukur, terserah mau apa aja, mau kolam boleh, danau samping rumah juga boleh, sungai misalkan di dekat di dalam kolam silakan. Kemudian lakukan pengukuran pada beberapa titik. Yang pengukurannya adalah DO dengan pH sesuai contoh pada video tadi. Kemudian sajikan pada sheet yang tersedia di LMS.
dan dikumpulkan lagi maksimal di 1 minggu kemudian. Oke, ini contohnya ya, misalkan ambil badan perairan kemudian diukur, dimasukkan ke mesin. Oke, itu untuk tugasnya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi Mas CO2 gitu kan, karbon sama pH. Nah, yang ditanyakan apa ada kaitannya gitu kan terhadap bobot atau biomasa ikan terhadap pH gitu. Sedangkan kan kalau kuantitas misalkan ikan semakin banyak, apakah bisa mempengaruhi pH juga gitu? pH, oke, kita lihat ya. Kuantitas ikan, berarti biomas ya, terhadap pH. Oke. Kalau biomas berarti ini kaitannya kemana? Berarti kalau semakin banyak ikan, Ya. berarti pemanfaatan O2-nya semakin banyak. tinggi. Berarti dia akan menghasilkan CO2. CO2 ini dia sifatnya asam atau basa? Asam. Maka kalau sebenarnya secara teori ketika terjadi peningkatan biomas, maka akan terjadi penurunan pH. Gitu. Hanya saja kalau dalam bidang berarti ada teknologi ya. Ya. Ada yang namanya aerasi, gitu ya. Kemudian apalagi biasanya mungkin ada yang nambah tumbuhannya Ya. sebagai sumber fotosintesis tambahan, kayak gitu. Intinya adalah untuk menjaga stabilitas dari oksigen. Sehingga hasil dari yang ini akan didapat oleh yang tadi tumbuhan airnya, jadi ada fotosintesis, kemudian karbon dihasilkan, kemudian sisa dari metabolisme juga ada kan di sini, ya berupa sisa pakan, kemudian sisa pelet, itu juga bisa dibilang dengan adanya aerasi. Maka yang tadinya bakal menjadi nitrit, amonia akan ditekan sehingga menghasilkan nitrat. Gitu. Sehingga ini hasil dari ini untuk menurunkan pH itu biasanya bisa kita minimalisir. Tapi kalau secara teori nggak ada tambahan ini, maka peningkatan biomas bisa menurunkan pH. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup. Oke, kalau misalkan sudah cukup, berarti kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Dan seperti biasa ya, penilaian yang akan dilakukan berkaitan dengan sikap dan keterampilan. Sikap itu artinya apa? Pas saya membuat tugasnya dalam SMA ada sikap saya ya. Tepat waktu misalkan, tiba-tiba ngomong nih di jam 00. Bu, LMS-nya tertutup, karena saya udah beres. Kemudian ini internetnya lemot, dan lain sebagainya. Itu berarti sikap. Berarti kita harus memperhitungkan waktu pengumpulan dari yang diselesaikan sebelum itu. Oke, dan lagi pertanyaan? Cukup. Berarti ini rangkuman yang kita peroleh pada hari ini. Sebelum saya tadikan mungkin hari yang lain dulu ada rangkuman yang bisa diceritakan satu kalimat, betul? Materi hari ini. Dari dulu. Ya. Kalau itu di sini menyimpulkan bahwasanya untuk sumber O2 dan CO2 ini berbeda gitu Bu. Ada yang bersumber dari pohon, ada yang bersumber dari atmosfer juga. Mungkin itu Bu sedikit dari Bu. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. DO. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, Firman, satu kalimat Firman. Oke Bu, baik, terima kasih. Mungkin dari hasil pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya untuk penghasilan dari oksigen ataupun CO2 itu memang dihasilkan dari dua faktor yang berbeda, namun untuk kemanfaatannya itu sangat benar-benar terintegrasi dengan baik itu. Jadi benar-benar dimanfaatkan atau perputaran itu benar-benar ada di dalam ekosistem perairan. Gitu ya. Dari Saleh. Jadi mungkin yang akan saya tangkap ya tadi penyebab terjadinya CO2 sama O2 udah dibahas sama Kang Evo sama Kang Ando. Yang saya ketahui bahwa di sini O2 sama CO2 itu sangat berpengaruh bagi budidaya dan bagi perkembangan ikannya juga itu sangat berpengaruh. Jadi harus benar-benar kita ketahui itu perkembangan CO2-nya sama O2-nya. Berarti perlu kita perhatikan fluktuasi harian dari CO2 dan O2-nya. Oke, Rizal. Dapat disimpulkan Bu dari proses dekomposisi gitu. Dari dekomposisi ini perlu
dipertimbangkan gitu kan oksigen yang di dalam perairan, karena itu sangat membantu untuk proses pancaran dekomposisi di perairan. Siap. Selanjutnya Iqbal. Nah, baik, dari kegiatan perkuliahan kali ini dapat saya simpulkan bahwasanya untuk jumlah yang pertama untuk DO itu adalah jumlah oksigen terlarut dalam ini berasal dari fotosintesis yang absorpsi dari atmosfer atau udara. Lalu dari selain itu kita bisa lihat juga dari oksigen dan karbon dioksida bahwasanya untuk oksigen mengambil dari faktor difusi dan fotosintesis. Lalu terjadi respirasi dan dekomposisi sehingga dapat masuk kepada karbon dioksida. Sehingga karbon dioksida juga berfungsi untuk fotosintesis. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Hamdan. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini adalah bahwasanya ketika dalam budidaya kelebihan oksigen ataupun DO akan menyebabkan pertumbuhan si ikan akan terhambat, dan juga ketika CO2-nya kelebihan maka akan mengalami penurunan pH ataupun pH-nya menuju ke asam. Kira-kira itu. Damai. Kalau yang dari Damai dapat itu sumber CO2 atau karbon dioksida itu ada 3, berasal dari respirasi, dekomposisi, sama atmosfer. Nah, sedangkan kalau CO2-nya tinggi itu akan mengakibatkan asam ke perairan dan bakal menurun. Mungkin kurang lebihnya sama dengan kawan-kawan kesimpulannya. Namun ketika sekarang kita prodi kita kan budidaya, Bu. Berarti ketika misalkan biomasa kita banyak itu akan menurunkan pH. Jadi sebaiknya untuk perhitungan aerasi itu perlu kita perhitungkan dengan mengetahui dari mata kuliah terkait DO dan pH ini, Bu. Seperti itu. Siap, terima kasih banyak. Nanti materi hari ini bisa dikatakan paham semua ya, berkaitan dengan DO, CO2 dan pH. Oke, tadi udah benar disampaikan tadi mengenai sumber oksigen, mengenai sumber CO2. Kemudian ada yang terakhir adalah hubungan antara DO, CO2 dan pH. Jadi kalau kita klasifikasikan satu seperti ini, DO dengan CO2, berarti saat konflik terjadi CO2 akan dimanfaatkan atau diserap sehingga menghasilkan oksigen. Kemudian pH dengan CO, ketika karbon dioksida terlarutnya kemudian bereaksi dengan air, maka akan terjadi asam karbonat, kemudian membentuk ion bikarbonat sehingga reaksinya akan menurunkan nilai pH. Jadi kalau karbonnya tinggi berarti pH-nya rendah. pH dengan DO. Sebaliknya, kalau dari fotosintesis maka oksigen meningkat, pH-nya biasanya akan naik. Jadi yang dari mana akan naik menuju sini. Oke, mungkin itu rangkuman kita pada hari ini. Sedikit kata mutiara untuk mengingatkan bahwa ada yang mengatakan, Desi? Oke. Jangan menganggap belajar itu adalah sebuah tugas, gitu ya, melainkan sebuah kesempatan. Beda nggak? Kalau dikasih tugas beban nggak? Beban. Tapi kalau itu adalah sebuah kesempatan, enggak. Itu kan kayak harus kejar ya? Iya. Kapan lagi? Gitu ya, benar? Dikasih kesempatan. Jadi jangan menganggap belajar itu sebuah tugas sehingga kamu akan merasa dibebani oleh itu. Tapi anggaplah dia sebagai challenge atau opportunity bagi kita untuk mengetahui lebih banyak hal. Dan sehingga kita lebih banyak punya ilmu, benar ya? Lebih banyak punya ilmu sehingga nanti kita ke depannya itu kita akan bisa lebih bermanfaat. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih banyak. Mohon segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian contoh video dari pemaparan mata kuliah Fisika Kimia Perairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.